Permasalahannya adalah kita terhadap nikmat yang kita tahu itu adalah nikmat, masih sering lupa untuk bersyukur kepada Allah. Lantas bagaimana dengan nikmat yang kita nggak peka bahwa sebetulnya itu adalah nikmat? Maka akan lebih jauh lagi buat kita untuk bisa mensyukurinya. Salah satu di antara nikmat yang kita nggak peka bahwa itu adalah nikmat, dan seringkali orang yang nggak peka bahwa itu adalah nikmat baru sadar kalau itu nikmat kalau sudah dicabut, alias terlambat. Salah satunya adalah nikmat bagaimana kita hidup ada di bulan Ramadan. Kapan kita bangun sebelum subuh setiap hari kalau nggak Ramadan? Kapan kita puasa setiap hari nggak pakai libur kalau nggak ada ulur, kalau nggak Ramadan? Mungkin kemarin bangun sebelum subuh, sekarang jangan bangun sebelum subuh. Subuhnya jam berapa? Mungkin kemarin puasa sebulan penuh, tapi kapan Syawal 6 hari aja, cuman 1/5-nya boleh libur. Sekarang puasa besok enggak juga boleh itu kalau puasa 6 hari di bulan Syawal, enggak kelakon. Kemarin kita sholat witir 3 rakaat, bahkan mungkin 11 rakaat. Sekarang mana itu semuanya? Seolah-olah witir itu hanya sunnah Ramadan saja. Kata Nabi SAW, al-witir hak, faman lam yutir falaysa minna. Witir itu hak. Barang siapa yang sholat witir, barang siapa yang enggak sholat witir, enggak termasuk umatku. Karena itu dalam mazhab Hanafi, hukumnya sholat witir adalah wajib. Malam enggak witiran, dosa. Adapun dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sunnah muakkadah. Salah satu sunnah yang enggak pernah ditinggalkan sama Nabi, baik ketika sehatnya, ketika sakitnya, ketika mukimnya, ketika musafirnya, ketika jihadnya, enggak pernah ditinggal sama Nabi, itu namanya sunnah muakkadah. Salah satunya adalah witir. Salah satunya adalah witir. Mana witirnya kita? Kemarin sholat tarawihnya 20 rakaat atau 8 rakaat. Sekarang qobliyah ba'diyah udah bagus, walaupun cuma 2 rakaat. Kadang-kadang kalau udah capek, ngantuk, tinggal begitu mudahnya. Kemarin khatam Quran, sekarang 1 juz saja nggak khatam, udah sebulan. Lau ya'lamun nasu ma fi ramadhana minal yumni wal barakah la tamannau ayyakuna haulan kamila. Kalau seandainya umatku ini tahu, kata Nabi, betapa beruntungnya mereka hidup di bulan Ramadan, betapa barokahnya umur, sehat mereka ada di bulan Ramadan, niscaya mereka berharap setahun penuh Ramadan. Tapi kan nggak mungkin, namanya Ramadan setahun sekali. Kalau nggak 29 hari, 30 hari, nggak lebih, nggak kurang. Cuman kata ulama, baka Ramadan agwamun wa galu madah syahrul ibadah wal ghanaim. Banyak orang menangis ketika ditinggal pergi Ramadan, seraya mereka mengatakan telah berlalu bulan ibadah, bulan keberuntungan. Qultu da'ul buka fa in bagaitum 'ala taqwa bagi Ramadan daim. Maka aku katakan, hentikan tangisanmu selagi kamu hidup dengan ketakwaan. Ya, setiap hari bagi kamu adalah Ramadan. Contoh, Imam Syafi'i enggak Ramadan, setiap hari khatam Quran sekali. Kalau Ramadan 2 kali sehari, Lebaran 60 kali khatam Quran sudah. Al-Imam Abu Hanifah, kalau enggak Ramadan 2 kali khatam Quran. Kalau Ramadan 4 kali khatam Quran dalam sehari. Lebaran 120 kali khatam Quran. Mereka itu Ramadan sama enggak Ramadan bedanya tipis. Kenapa? Bagi mereka seperti tadi itu, selagi kita hidup dengan ketakwaan, sepanjang tahun bahkan seumur hidupnya kita adalah Ramadan. Ramadan dibuat panjang setahun nggak mungkin, tapi nilai hidupnya, cara hidupnya dibuat jangankan setahun, sampai mati juga bisa. Nah, itu orang-orang soleh, siang-siangnya mereka itu Ramadan, malam-malamnya mereka itu Lailatul Qadar. Kalau dibandingkan dengan kita ya, siangnya mereka itu Ramadan. Memangnya mereka nunggu Ramadan aja puasa? Enggak.
Banyak di antara mereka seperti Al-Imam Dawud At-Ta'i 40 tahun puasa setiap hari. Bahkan istrinya nggak tahu kalau beliau suaminya setiap hari puasa selama 40 tahun. Malam-malamnya mereka dibandingkan kita, ya Lailatul Qadarnya kita itu mereka. Hari-harinya mereka dibandingkan kita, hari-harinya mereka adalah hari kemenangan. Lah kalau kita sekalipun 1 Syawal hari kekalahan buat kita. Kenapa? Nuruti nafsu semuanya. Bahkan hari kemaksiatan, terutama bagi kalangan perempuan. Keluar dari rumah dengan minyak wanginya, dengan dandannya, dengan terbuka auratnya dan seterusnya. Walaupun 1 Syawal ini hari kekalahan. Kenapa? Menang itu kalau melawan nafsu, bukan nuruti nafsu baru menang. Menang itu kalau kita ngalahin setan, bukan kalau nuruti setan, rangkulan sama setan, nuruti setan terus kita menang. Enggak. Kulla yaumin la na'sillaha ta'ala fihi fahuwa lana. Setiap hari di mana kita enggak maksiat di hari itu, itulah hari kemenangan. Baik. Kembali ke masalah syukur. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak. Ada nikmat dunia, ada nikmat zahir. Nikmat dunia kalau kita syukuri menjadi nikmat akhirat. Nikmat zahir kalau kita syukuri akan menjadi nikmat batin. Contoh, nikmat zahir lisan. Ini nikmat jasmani. Kalau kita syukuri dengan kita gunakan zikir, maka nikmat zahir jadi nikmat batin. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Nikmat zahir lisan kita syukuri, kita gunakan zikir, maka akan menjadi nikmat batin. Nikmat zahir yaitu lisan, ada batasnya, ada finishnya, ada akhirnya. Yaitu apa? Ajal. Udah meninggal nggak bisa gerak lagi nih lisan. Walaupun mau kita gunakan taat nggak bisa. Tapi ketentraman jiwa, buah daripada zikir ketika dia hidup, ketika lidahnya bisa bergerak, itu bukan kalau mati habis ketentramannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketentraman jiwa itu bahkan bisa kita dapatkan setelah kita mati. Ketika kita hidup kita butuh aman, kita butuh tentram. Tapi ketika kita mati kita lebih butuh kepada keamanan dan ketentraman. Kalau keamanan, ketentraman selain jiwa, selain batin, mungkin kita panggil satpam, mungkin kita bikin peraturan, mungkin kita pasang CCTV, mungkin kita bangun itu pagar. Tapi kalau ketentraman jiwa, baik ketika hidup atau setelah matinya, itu adalah dengan zikir, dengan mensyukuri nikmat zahir, baru akan menjadi nikmat batin. Nikmat dunia juga banyak. Apa contohnya? Yang paling mahal adalah umur. Umur nikmat dunia. Tapi kapan kita syukuri, maka akan menjadi nikmat akhirat. Nikmat dunia, umur ada batas, tapi nikmat akhirat nggak ada batas. Umur 80 tahun, taat, kapan masuk surga? Apakah cuma 80 tahun toh? Selamanya. Nggak ada mati di surga. Kalau umur di dunia ada mati, tapi umur di surga nggak ada mati. Jadi dengan bersyukur, nikmat zahir jadi nikmat batin. Nggak ada batas dah. Dari yang terbatas menjadi nggak ada batas. Dengan bersyukur, nikmat dunia menjadi nikmat akhirat. Nikmat dunia ada batas, ada akhir. Tapi nikmat akhirat nggak ada batas. Dan kapan kita bersyukur, nikmat itu akan ditambah sama Allah. Bukan cuma awet. Jadi kalau kata ulama, kalau kita ingin nikmat yang Allah berikan kepada kita itu awet, nggak keburu hilang, maka ikat dengan syukur. Tapi asal kita tahu kapan Allah berikan kepada kita nikmat, kalau nikmat itu kita syukuri bukan hanya awet, ditambah. Contoh, mata kita gunakan untuk baca Quran, ditambah nikmatnya oleh Allah. Apa? Mata yang sama akan memandang wajahnya Rasulullah. Kaki disyukuri dia, digunakan untuk taat, sholat berjamaah, pergi ke masjid, hadir pengajian dan seterusnya. Maka kaki yang sama akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyusuri jembatan Sirat. Ditambah nikmatnya oleh Allah.
Telinga ketika hidup digunakan untuk mendengar nasihat. Nanti di akhirat telinga yang sama adalah telinga yang mendengar langsung salamnya Allah. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ditambah nikmatnya oleh Allah. Sering kita dengar la in syakartum la azidannakum. Cuman makna dari ayat la in syakartum la azidannakum itu dalam sebetulnya. Nikmat dunia jadi nikmat akhirat. Nikmat zahir jadi nikmat batin. Dari yang terbatas jadi nggak ada batas. Dari mata yang hanya bisa membaca Quran bisa melihat zat yang mengucapkan atau yang berfirman. Lisan digunakan untuk bersolawat. Lisan yang sama akan langsung ketemu sama yang disolawatinya. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan sebetulnya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kapan nikmat seperti yang saya katakan di awal, bukan hanya pemberian tapi amanat, titipan, dikufuri, Allah terang-terangan mengumumkan azab itu pedih. Dunia sebelum akhirat. Waliyadzubillah. Contoh, punya anak dikufuri sebagai nikmatnya Allah. Dengan apa? Enggak dididik dengan pendidikan agama. Banyak orang tua yang kematus gara-gara anaknya. Banyak orang tua yang setruk gara-gara anaknya. Banyak orang tua yang setiap hari nangis gara-gara anaknya. Nyesel dia, kenapa nggak dari kecil dulu dididik. Begitu durhaka, sakit, nangis, mati. Dunia, belum di akhirat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa nggak cukup sebagai adab yang pedih dari Allah? Kapan orang tua yang menelantarkan pendidikan agama anaknya, ternyata dia adalah orang tua atau pihak yang pertama kali didurhakai oleh anaknya. Padahal tidak ada yang berkorban melebihi dia sebagai orang tua. Cukup itu sebagai adab yang pedih sudah. Cukup. Tapi kapan dia meninggal itu orang tua nggak selesai, berlanjut. Azab demi azab dia akan jumpai. Karena itu, ya Ramadan boleh lewat, Ramadan boleh lewat. Tapi pintu masjid masih dibuka. Al-Quran kita masih punya. Malam-malamnya kita masih menjadi malam yang berharga. Pintu ijabah nggak pernah ditutup seiring dengan berakhirnya Ramadan. Karena itu manfaat kita tetap. Setiap detiknya, setiap menitnya kita, setiap jamnya kita gunakan betul-betul untuk taat. Gimana caranya? Dohir jadi batin, dunia jadi akhirat, terbatas menjadi tidak terbatas, dan seterusnya dan seterusnya. Agar kita ini menjadi orang-orang yang betul-betul berharap akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hanya awet tapi ditambah. Bukan hanya dunia tapi akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Melanjutkan pengajian kitab Nasaihul Ibad. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Wal magalah as-sadisata asyara. Magalah yang ke-16 dalam bab thulathi. Bab thulathi adalah nasihat atau maqalah para sahabat kah, para solehin kah, yang di dalam setiap nasihatnya ada 3 nasihat. Ada 3 pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya adalah an Abi Sulaiman Ad-Darani. Ada seorang yang soleh, namanya Abu Sulaiman Ad-Darani. Daran itu adalah satu qaryah di daerah Damaskus. Nama asli daripada Abu Sulaiman. Abu Sulaiman itu kunyah, abahnya Sulaiman. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Atiyah. Meninggal tahun 200 sekian Hijriah. Jauh, 12 abad yang lalu meninggal. Abu Sulaiman Ad-Darani pernah mengatakan annahu qal fil munajah, bahwa dia pernah dalam munajatnya meminta kepada Allah akan 3 permintaan.
bermunajat kepada Allah dengan 3 munajat. Yang pertama, Ilahi, wahai Tuhanku, la in talabtani bi dzambi la utallibannaka bi'afwik. Ya Allah, jika engkau menuntut aku akan dosa-dosaku, aku akan menuntutmu dengan ampunan, maafmu. Wala in talabtani bi bukhli, tapi jika engkau dan juga jika engkau menuntut aku akan sifat kikirku, baik yang wajib, kikir dari apa yang wajib, atau kikir dari apa yang lebih, nggak sedekah berarti. La utallibannaka bisakhaik, aku akan menuntutmu dengan sifat kedermawanan. Wala in adkhaltani annar, wahai Tuhanku, asal engkau tahu, jika engkau memasukkan aku ke dalam neraka-Mu, la akhbartu ahlan nar bi anni uhibbuk, aku akan beri kabar, aku akan umumkan kepada seluruh penduduk neraka, aku cinta kepadamu. Munajat yang luar biasa. Yang pertama, Allah itu adalah Zat yang Maha Pengampun. Kalau kita punya dosa kepada manusia, manusia belum tentu mengampuni. Susah payah kita minta maaf kepada mereka. Kita datang ke rumahnya, kita bawa hadiah, kita setor muka, mungkin dilempar itu hadiah, ditutup pintu rumahnya, dan ditampar mukanya kita. Tapi kalau kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu taubat nggak pernah ditutup. Allah nggak pernah mengusir orang yang kembali kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta kepada mereka yang banyak taubat. Bukan taib, tapi tawwab. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak manusia ini khata', bukan khati', tapi juga khata', banyak salah, bukan sekali salah, 2 kali salah, berkali-kali salah. Tapi sebaik-baiknya orang yang banyak salah adalah orang yang banyak tobat. Salahnya bolak-balik, ya tobatnya bolak-balik. Jadi kalau kita berbuat salah, jangan pernah nyerah untuk minta ampun kepada Allah. Jangan-jangan kapan kita minta ampun, dosa yang kemarin itu adalah dosa yang terakhir yang kita lakukan. Itu ucapan Ibn Athaillah Al-Askandari dalam hikamnya. Berbuat salah, minta maaf sama Allah. Kok berbuat salah lagi, minta maaf lagi sama Allah? Karena kita nggak tahu kita mati itu dalam keadaan minta maaf atau dalam keadaan masih maksiat. Jangan-jangan kapan kita minta maaf kepada Allah, tobat, ya dosa yang kita tobat dari itu dosa terakhirnya kita sudah, alias mati sudah, mati dalam keadaan tobat, mati dalam keadaan tobat. Ya. Karena itu dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim, anna abdan asaba dzamban, ada seorang hamba berbuat dosa, lantas dia mengatakan, ya Rabb inni adznabtu dzamban faghfirhu li. Ya Allah, aku berbuat salah, aku berbuat dosa, ampuni aku, maafkan aku ya Allah. Faqala lahu rabbuh, Allah mengatakan kepada dia, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bi. Dia itu setelah berbuat salah minta ampun kepada aku karena dia tahu bahwa aku adalah Tuhan yang bisa menghukum dia dengan dosanya, sekaligus Tuhan yang bisa mengampuni atas dosa-dosanya. Kalau kita ini nggak tahu kalau Allah Maha Pengampun, betapa luasnya rahmatnya Allah, putus asa mungkin dari kita, dari Allah. Kalau kita merasa Allah nggak menghukum kita, orang merasa kalau mati nggak ada episode kehidupan lagi, nggak ada pertanggungjawaban, ya dia juga nggak akan minta ampun kepada Allah. Mati semari kok. Tapi karena seorang hamba tahu Allah ini bisa menyiksa saya kalau saya nggak tobat dari dosa, tapi di sisi yang lain Allah juga bisa mengampuni dosanya saya. Karena itu saya mohon ampunannya. Allah tahu. Maka faghfara lahu, maka Allah mengampuni dosanya, bukan mendahulukan daripada murkanya. Berbuat dosa lagi,
dosa yang sama atau dosa yang lain. Tapi yang jelas ketika dia taubat, dia nggak pernah berencana maksiat. Ya, kalau kita istighfar sekaligus rencana maksiat, kal mustahzi bi rabbi. Ini orang bikin Allah jadi bahan candaan. Emangnya Allah ini bahan candaan? Oh, orang itu kan kalau sudah tobat at-taib minadzam kaman la dzambalah. Orang tuh kalau tobat nggak ada dosa. Ya wes nol kan? Baleni maneh. Enak, Allah itu Maha Pengampun. Ini jadikan Allah bahan candaan. Man istaghfar wa huwa musirrun ala dzambi fahuwa kal mustahzi bi rabbi. Ini orang udah istihza, meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak tobat, minta maaf kepada Allah, enggak rencana maksiat. Ya tapi namanya manusia. Salah lagi dia. Tapi dia enggak pernah putus asa untuk minta ampun kepada Allah. Tobat lagi dia kepada Allah. Sama jawabannya Allah, dia itu tobat kepada aku karena dia tahu kalau enggak tobat aku siksa. Makanya dia tobat, aku ampuni. Terus begini sampai 3 kali. Maka jawaban Allah yang ketiga, apa? Ghafartu li 'abdi falyamal ma syaa. Aku ampuni dosanya dia. Terserah setelah itu dia mau berbuat apa. Artinya kata ulama begini. Ya. Falyamal ma syaa ma'nahu annahu ma dama kullama adznaba dzamban istaghfara wa taba minhu wa lam ya'ud ilaih falyamal idza kana hadza da'bahu ma syaa li'annahu kullama adznab kanat taubatuhu wa istighfaruhu kafaratan li dzambi fala yadurru. Artinya begini, sebanyak apapun, sesering apapun kita berbuat maksiat, jangan pernah kita ini merasa kayaknya nggak diampuni sama Allah. Jangan pernah ngitung-ngitung rahmatnya Allah. Kalau kita ngitung-ngitung rahmatnya Allah, gara-gara dosa yang kita punya, akhirnya Allah perhitungan juga sama kita. Allah itu nggak pernah perhitungan untuk ngasih ampunan sama kita. Maka jangan pernah sebaliknya kita ini nganggap Allah Tuhan yang pelit untuk ngasih ampunan sama kita. Kapal Titanic itu besar, tapi kalau sudah masuk Samudra Atlantik ya kecil. Dosa kita ini banyak, tapi kalau sudah masuk dalam samudra ampunannya Allah, nggak ada nilainya itu semuanya. Biarkan dosa yang kita punya tenggelam dalam samudera maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Falyamal ma syaa. Kalau ada orang seperti ini, dia enggak pernah putus asa daripada ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Berbuat dosa, maaf. Kok kepleset lagi. Bangkit minta maaf lagi sama Allah. Sudah minta maaf, kebentur kepalanya. Tetap bangun dia minta maaf sama Allah. Enggak pernah putus asa. Terus saja begitu dah. Kata Allah, terus saja begitu. Jangan pernah putus asa karena dosa. Terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Pernah diceritakan ada sebagian orang soleh melewati sekumpulan manusia gitu. Kemudian di antara sekumpulan manusia itu ada seorang dokter, tabib, yang mensifatkan penyakit beserta obatnya. Ada penyakit namanya ini. Mau tahu obatnya? Obatnya ini. Maka orang yang soleh tanya, ya mu'alijal atsam hal tu'alijul qulub. Dokter, Anda bisa mengobati jasmani, bisa nggak mengobati hati? Orang soleh itu dipikirkan hatinya. Kenapa? Hati itu menjadi tolak ukur selamat atau tidaknya dia, bukan jasad. Maka dikatakan sama dokter tersebut, nah, ya aku bisa mengobati hati. Sif lida'ah, sifatin kepada aku, apa penyakit yang kamu derah? Apa yang tersimpan dalam hatimu? Maka dikatakan, qad azlamathu dzunub, hatiku adalah hati yang gelap. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Manusia itu kalau berbuat dosa, satu titik ada hatinya, nuqtah sauda. Fa idza astaghfara wa naza' saqila minha, saqila anha. Maka hati itu menjadi mengkilap lagi. Kalau dia sudah mencabut, mengentas dirinya dari kemaksiatan, mohon ampun kepada Allah, maka hati yang menghitam menjadi hati yang mengkilap. Qad azlamathu dzunub, hatiku adalah hati yang gelap. Fagasa wa jafa, hatiku adalah hati yang keras. Hatiku adalah hati yang jauh dari Allah. Fahal lahu min ilaj? Apa sekarang obatnya? Maka dikatakan ilaju
at-tadarruk wal ibtihal wal istighfar ana al-lail wa atrafan nahar. Yaitu adalah merendahkan diri di hadapan Allah. Dia menangis dalam istighfar, enggak siang enggak malam kepada Allah. Wal mubadarah ila ta'atil azizil ghaffar. Segera dia melakukan ketaatan, bergegas taat kepada Allah. Wal i'tidhar ilal malikil jabbar, dan mengaku salah, menyampaikan udzur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'la maqamil ittisaf adalah al-i'tiraf. Paling tingginya magam orang yang mengaku, paling tingginya magam orang yang punya sifat yang baik, sebaik apapun dia, yang dia kedepankan adalah salahnya dia. Makanya ulama membahas, kenapa sih di malam semulia malam Lailatul Qadar? Loh, kalau ada orang ketemu Lailatul Qadar, itu orang soleh berarti. Apakah semua orang puasa ketemu Lailatul Qadar? Enggak. Berarti kalau ada orang ketemu Lailatul Qadar, itu orang pilihan. Tapi lihat, Nabi ngajarkan kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha warḍah, ya Rasulullah, kalau aku ngalami Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Udah soleh, tapi yang dia kedepankan adalah minta ampun sama Allah, minta maaf sama Allah. I'tiraf, a'la maqamil ittisaf al-i'tiraf. Paling mulianya sifatnya orang-orang yang mulia justru kapan dia mengaku salah. Sebagian ulama juga mengatakan, laisa syam syuhudut taksir fit taksir. Bukan orang hebat yang mengaku salah kalau memang dia banyak salah. Kabeh. Innama syam syuhudut taksir fit tashmir. Orang yang hebat udah hebat, tapi dia merasa banyak salah sama Allah Subhanahu wa taala, banyak kekurangan, banyak taksir, banyak kecerobohan, sembrono yang dilakukan. Banyak pahala, tapi yang dia ingat adalah dosanya. Ini orang hebat. Ini orang hebat. Ya. Maka orang yang soleh tersebut berlalu meninggalkan dokter tadi itu, sembari dia menangis dan mengatakan, nikmat tabib anta, sebaik-baiknya dokter itu ya kamu. Asabta ilaja qalbi. Ini adalah obat yang tepat untuk hatiku. Maka dokter itu mengatakan, dokter itu menjawab, hadza mu'alajatu qalbi man tab wa raja'a bi qalbi ilal barri tawwab. Ini obat, ya tergantung orangnya juga, Pak. Kalau orangnya tobat, minta ampun sama Allah, ya ini obatnya. Ya sama seperti obat. Datang dia sakit kepada dokter, dikasih tahu obatnya ini, tinggal dia mau minum atau enggak. Kalau enggak diminum, ya enggak sembuh. Anda juga hebat, Pak. Sebaik-baiknya pasien itu Anda. Kapan dikasih dokter obat, Anda mau minum. Anda juga hebat. Kenapa? Ini adalah obat bagi mereka yang hatinya mau kembali kepada Allah. Kalau enggak ada inabah kepada Allah, ya enggak manfaat ini obat. Enggak manfaat sama sekali. Masya Allah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, Annallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatu musii'un nar. Allah itu kalau malam membentangkan tangannya agar mereka yang maksiat di siang hari ada kesempatan untuk tobat. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Dan kalau ketemu siang, Allah membentangkan tangannya. Ini majaz ya, bukan berarti Allah punya tangan. Artinya Allah menurunkan rahmatnya dan ampunannya. Siang, biar mereka yang malam kalau maksiat ada kesempatan untuk tobat. Tapi itu bukan berarti kalau kita maksiat di malam hari nunggu siang baru tobat. Siang maksiat nunggu malam baru tobat. Bukan begitu. Artinya enggak siang enggak malam, Allah senantiasa 24 jam membentangkan tangan rahmatnya kepada kita. Mau siang kita maksiat, ketemu ampunan kalau kita tobat. Mau malam kita maksiat, ketemu ampunan kalau kita mau tobat. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai yang namanya matahari terbit dari arah barat. Baru nggak ada lagi ampunan saat itu, nggak ada lagi maghfirahnya Allah saat itu. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, inna min gibalil maghrib lababan. Dari arah barat itu ada pintu, yang mana pintu itu
dari satu sisi ke sisi yang lain, kalau mau ditempuh, pintu itu kan ada kusennya. Dari satu kusen ke kusen berikutnya, itu kalau mau ditempuh, pintu ini yang ada di barat, itu butuh waktu 40 tahun baru nyampe. Dalam riwayat yang lain, sab'una sanah, 70 tahun dari satu kusen ke kusen. Dan itu tiang 40 tahun sampai 70 tahun. Fatahahullah, yang mana itu pintu selalu dibuka oleh Allah, lit taubah. Itu pintu adalah pintu taubat. Yauma khalaqas samawati wal ardh, mulai dari Allah menciptakan ini langit dan bumi, itu pintu ada dan dibuka, nggak pernah ditutup. Hatta tatlu asyamsu min, sampai dari pintu dari arah yang sama, pintu itu ada di barat, dari arah yang sama terbit itu matahari, tutup sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi dah taubat. Ya. Karena Allah berfirman apa? Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Hari itu adalah hari di mana Allah tampakkan kemahakuasaannya. Matahari biasanya timbul dari timur, tahu-tahu timbul dari barat. Kalau sudah terjadi hari itu, nggak manfaat orang mengaku iman sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak manfaat orang yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman gimana? Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ayo tobat. Allah memanggil kita untuk tobat. Masa nunggu matahari terbit dari barat? Namanya panggilan Allah, jawab dengan cepat. Sekarang, la'allakum tuflihun. Niscaya kalian akan menjadi orang yang beruntung. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, lil jannati thamaniyatu abwab. Surga itu punya 8 pintu. Sab'atun mughallaqah. 7 dari 8 pintu itu tertutup, terkunci. Wa babun maftuh litaubah. Tinggal 1 pintu yang selalu dibuka oleh Allah, enggak pernah ditutup. Yaitu apa? Pintu taubat. Hatta tatul asyamsu min nahwi. Sampai terbit itu matahari dari arah barat. Lau akhta'tum hatta tablugha khatayakum as-sama. Sekalipun kalian berbuat salah, saking banyaknya salah yang kalian punya sampai nyundul langit, tembus langit. Tsumma tubtum, tapi kalian tetap mau taubat kepada Allah, lataballahu alaikum, tetap Allah itu akan mengampuni dan menerima taubatmu. Yang penting taubat buat kita. Jadi jangan terjebak masa lalu sampai kita lupa punya masa depan. Masa lalunya kita adalah dosa, tapi ingat masa depannya kita adalah tobat. Kita belum mati kok. Jadi jangan terjebak dengan masa lalu. Jadikan masa lalu itu hanya sekedar ya seperti orang naik kendaraan. Masa dipenteleng itu spion untuk melihat ke belakang? Enggak, cukup ngelirik, dieling-eling, hati-hati. Tapi arah tujuannya dia bukan yang sudah dia lewati, yang sudah dia alami. Arah tujuan dia hakikatnya adalah apa yang di depan. Kita kalau nyetir, banyak ngeliat spion apa banyak ngeliat depan? Depan, selamat. Tapi orang tuh terjebak dengan masa lalunya. Ya sama seperti orang naik sepeda motor atau mobil yang dilihat spionnya terus. Tadi ada keronjalan, saya nggak kelihatan. Nah, akhirnya kemelodak mobilnya saya. Akhirnya khawatir nanti ada jalan yang berlubang di depan, saya tak hati-hati dengan melihat spion. Ditambah nggak karu-karuan, kan begitu. Justru lihat depan, jangan-jangan ada jalan berlubang lagi. Tadi udah telat saya ngeri, sekarang jangan sampai telat lagi saya. Itu gambaran. Bukan terjebak dengan masa lalu sampai dia lupa punya masa depan. Masa lalunya dia adalah dosa, masa depannya dia adalah tobat. Asal kita tobat, mau terima tobatnya kita. Dalam hadis yang lain dikatakan, min sa'adatil mar'i ayyatula umruh wa yarzuquhullah al-inabah. Allah. Termasuk tanda orang itu selamat, panjang umurnya, dan Allah berikan rezeki kepada dia untuk inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malah dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz. Jadi Rasulullah pernah gandeng tangannya Mu'adz bin Jabal. Jalan beliau berdua sampai sejauh 1 mil.
tengah perjalanannya Rasulullah memberikan wasiat-wasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Di antaranya panjang. Di antaranya adalah apa? Wa ahdits likulli dzambin taubatan. As-sirri bisirri wal alaniyah bil alaniyah. Mu'adz, aku wasiat kepada kamu. Jangan kalau sudah berbuat dosa enggak tobat. Kapan kamu salah, dari salah itu tobatlah kamu. Wa ahdits likulli dzambin taubatan. Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tampuha. Setelah kita berbuat salah, sertai setelahnya dengan perbuatan baik, niscaya pahala dari perbuatan baik itu akan menghapus daripada dosa dari perbuatan buruk sebelumnya. Asir bisir, tobat. Kalau memang dosamu adalah dosa apa yang banyak orang nggak tahu, rahasia, maka tobatlah kamu secara rahasia. Ini penting. Kadang-kadang orang itu tobat dari dosa yang nggak ada orang tahu, tapi diomong-omongkan. Contoh anak yang hijrah sekarang ini cerita entah kepada siapapun, sudah dia cerita, saya dulu begini, saya dulu begitu, saya dulu begitu. Lah kok cerita anak regis, pokoknya kan tobat lah ya. Asir bisir, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Sudah, itu rahasia. Allah nggak bongkar, kamu bongkar sendiri. Jangan merasa hebat. Kita ceritakan dosanya yang kemarin, kemudian kita tobat, kemudian hebat berarti. Jangan pernah merasa sudah hijrah, tapi sedang hijrah. Jangan merasa sudah tobat, tapi sedang tobat. Kenapa? Lah kalau dosanya rahasia, kemudian tobatnya diomong-omongkan. Saya dulu begini, saya dulu begitu, sekarang sudah tobat, saya berhenti, saya begini, saya begitu, saya lakukan ini, saya lakukan itu. Yang pertama, dia bongkar aibnya dia sendiri. Yang kedua, dia sok sudah tobat. Alhamdulillah, saya dulu begini, sekarang sudah begini. Jangan ngomong sudah. Asir bisir. Dosanya kamu rahasia, wis rahasia. Tobatnya kamu juga rahasia. Tapi kalau dosanya kamu adalah terang-terangan, ya tobat atau terang-terangan. Jelas ini. Contoh ulama fatwanya nyeleneh. Fatwanya ngawur, mungkin karena harta, mungkin karena jabatan, mungkin karena dunia. Dia tahu itu salah. Ya kalau nggak ngerti salah nggak mungkin tobat dong dia. Tahu salah. Sekali waktu tobat dia. Karena dia kemarin berbuat dosa terang-terangan dengan fatwanya, dia harus meralat fatwanya dengan terang-terangan. Macam menentok saya penting sudah tobat. Loh, lah kemarin banyak orang terpengaruh itu. Kalau kamu nggak dikasih tahu itu salah ya terpengaruh terus. Nggak ngefek dosanya kamu, tobatnya kamu. Lalu kamu tetap dapat transfer dari dosa orang yang ikuti fatwanya kamu sebelumnya kok. Asir bisir wal alaniyah bil alaniyah. Nah, an-nadim yantadir minallah ar-rahmah. Orang yang menyesal itu nggak ada yang dia tunggu dari Allah kecuali rahmat. Sementara wal mu'jib, orang yang sombong, nggak ada yang dia tunggu kecuali maghrib, kecuali adalah murkanya Allah. Wa alamu ibadallah, dan ketahuilah wahai hambanya Allah, anna kulla amilin sayaqdamu ala amali. Setiap orang yang beramal itu akan datang kepada Allah membawa amalnya mereka masing-masing. Wala yakhruju minad dunya hatta yara husna amali wa su'a amali. Kita ini enggak keluar dari dunia kecuali nanti di akhirat kita akan melihat baik dan buruknya amalnya kita. Wa innamal a'malu bi khawatimiha, dan setiap di antara kita amal-amalnya kita tergantung akhirnya. Baik kok su'ul khotimah, masuk neraka. Jelek kok husnul khotimah, masuk surga. Ada cerita su'ul khotimah biar kita yang banyak taat selalu merasa takut, nggak kepedean, nggak kegeeran. Ada cerita husnul khotimah buat kita yang banyak dosa, nggak putus asa, selalu ada harapan. Fa innal mauta ya'ti baghtah wal lail wan nahar matiyatan. Malam dan siang ini ada dua kendaraan. Fa ahsinu as-sayra 'alaihima ila al-akhirah. Maka baik-baiklah kamu ketika mengendarai siang-siangnya kamu, mengendarai malam-malamnya kamu, ya, menuju akhirat. Wahdaru at-taswif. Hati-hati sama sifat menunda-nunda, engkak-engkuk menimben lek tuwek, ya. Fa innal mauta ya'ti baghtah. Karena yang namanya kematian itu datang secara tiba-tiba. Wala yaqtaran ahadukum bi hukmillah, dan janganlah kamu tertipu dengan hukumnya Allah. Itu fulan maksiat
husnul khotimah, matinya pas sujud, matinya pas ini, matinya pas itu. Lah masa kita niru maksiatnya, kalau kepingin punya nasib yang sama, tiru sujudnya dong. Jangan tertipu dengan hukumnya Allah. Jangan tertipu dengan hukumnya Allah. Ada orang-orang yang jarang itu ada, yaitu mereka yang banyak maksiat tahu-tahu husnul khotimah. Ada maksiat tahunan, seminggu baru taubat mati dia. Ada. Tapi umumnya orang maksiat tahunan matinya husnul khotimah, itu umum. Jarang maksiat tahunan mati seminggu husnul khotimah. Ya. Lah masa ada orang terjun dari lantai 10 selamat. Terus dia ngomong, "Wah, ternyata selamat dia." Ya berarti saya kalau terjun dari lantai 10 saya juga selamat. Ya mati kamu. Kenapa rata-rata yang terjun dari lantai 10 mati semuanya kok? Main aman aja. Jangan neko-neko. Tuh Bib, lantai 10 terjun Bib. Ya cobaan kepindro, selamat apa enggak, Bang? Bukan begitu. Kenapa? 10 yang lain mati kok. Cuman satu yang selamat. Itu seharusnya. Jangan tertipu dengan hukumnya Allah. Itu hak prerogatifnya Allah. Cuman kita main safe, main aman. Orang banyak amal, potensi husnul khotimah. Orang banyak maksiat, resiko suul khotimah. Walaupun kadang-kadang sebaliknya. Tapi jarang. Jangan direken yang jarang-jarang ini. Itu hanya untuk, seperti yang saya katakan tadi, cerita-cerita suul khotimah. Husnul khotimah itu ada hikmahnya. Cerita suul khotimah biar kita yang banyak amal kegeeran. Saya pasti husnul khotimah. Kurang apa coba amalnya saya? Enggak, hati-hati, ada suul khotimah loh. Wah, saya ini banyak dosa, pasti masuk neraka. Enggak ada tuh cerita orang matinya husnul khotimah. Ada harapan tetap. Ada harapan, tapi berlaku yang umum aja. Main safe, main aman. Taat, insyaallah husnul khotimah. Jangan maksiat. Maksiat umumnya suul khotimah. Fa innan nar aqrab ila hadikum min syirakin alih. Ketahuilah, neraka itu jangan tertipu dengan hukumnya Allah, takdirnya Allah. Ketahuilah, neraka itu dekat kepada kamu, lebih dekat daripada 2 tali sandalnya kamu. Bayangkan. Lah kok kita tertipu dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Paham ya? Nah, alimallah min 'abdin nadamatan ala dzam. Ketika Allah mengetahui dari seorang hamba akan penyesalan atas sebuah dosa, illa ghafara lahu qabla ayastaghfirahu minhu. Sebelum dia istighfar diampuni duluan oleh Allah. Kita berbuat dosa, terus mau mengucap astagfirullahaladzim. Sebelum kita mengucap astagfirullahaladzim, Allah tahu bahwa kita nyesal duluan. Maka ketika Allah tahu nyesel, Allah nggak nunggu istighfarnya kita memberikan ampunan kepada kita. Begitu Allah tahu, oh nyesel, ampuni, walaupun istighfarnya belakangan. Walaupun istighfarnya belakangan. Bukan berarti menunda-nunda istighfar, bukan. Tapi antara pengetahuannya Allah tentang rencana tobatnya kita, penyesalannya kita, dengan istighfarnya kita, tentu yang Allah lebih dulu tahu itu adalah rencananya kita dengan maksiat, kemudian nyesel, kemudian istighfar, kan begitu. Mana ada orang istighfar kan orang itu kalau salah nyesel istighfar, umumnya begitu. Umumnya kan begitu. Ketika Allah tahu nyesel, buru-buru Allah kasih kepada kita ampunan walaupun orang itu belum istighfar. Tapi bukan berarti nggak perlu istighfar. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah itu mendahulukan rahmat kapan kita nyesel. An-nadam taubah, kata Nabi. Penyesalan tobat. Penyesalan itu adalah tobat. Ya. Walladzi nafsi biyadihi law lam tudnibu. Dan demi zat yang mana nyawaku ada dalam genggamannya, kalau kalian enggak berbuat dosa, wa tastaghfiru, dan kalian tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, la dhahaballahu bikum. Allah akan binasakan kalian, Allah akan buat kalian punah. Wala jaa bi qaumin ghairikum yudnibun wa yastaghfirun. Allah akan ganti dengan makhluk yang lain yang mereka berbuat dosa dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfirunallaha fayaghfir lahum. Sehingga Allah bikin ampun kepada mereka. Kita dikenal Allah Maha Pengampun. Kalau enggak ada makhluk yang banyak dosa dari mana? Tapi ya jangan mancing. Saya tak dosa, maksiat, lupa dari Allah biar saya kenal rahmatnya Allah. Apa harus begitu? Ya enggak.
Cuman artinya, kalau kita ini manusia suci semuanya, Allah akan binasakan kita. Allah ganti dengan makhluk yang lain, mereka berbuat kerusakan di muka bumi, tapi mereka mohon ampun kepada Allah dan Allah ampuni mereka. Jadi sudah sunnatullah, orang berbuat dosa ini sudah sunnatullah. Tapi ingat, ada sunnatullah yang lain. Orang kalau tobat pasti diterima tobatnya oleh Allah. Itu adalah sunnatullah yang lain. Iya. Nah, pernah diceritakan sebagai penutup, ada seorang perempuan dari suku Juhaina datang kepada Rasulullah SAW, sementara dia dalam keadaan hamil dari zina. Waliyadzubillah. Kemudian ini perempuan mengatakan, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'agimhu alayya. Ya Allah, ya Rasulullah, aku ini berbuat zina sampai hamil. Aku ini pantas untuk dihad, untuk dikisos. Maka tegakkan kisos, berlaku kisos kepadaku. Tapi hamil. Maka Rasulullah SAW memanggil ayahnya, walinya. Rasulullah mengatakan, yang baik sama ini anak perempuan ya. Nanti kalau ini perempuan sudah melahirkan, kembalikan kepada aku. Maka dikerjakan sama itu wali, sama itu bapak, diperlakukan dengan baik sampai lahir itu anak, dibawa lagi ketemu sama Rasulullah SAW. Akhirnya itu perempuan dilepas pakaiannya oleh perempuan yang lain, oleh sahabat-sahabat perempuan yang lain, ada di ruangan yang tertutup. Kemudian apa? Kemudian dirajam sampai mati. Udah diangkat dia, dimandikan, dikafani, disolati. Rasulullah jadi imam. Sayyidina Umar heran, tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Ya Rasulullah, Anda jadi imam sholatnya dia sementara dia zina. Apa jawaban Rasulullah? Umar, lagat tabat taubatan lau busimat baina sab'ina min ahlil Madinah la wasa'athum. Dia perempuan zina, tapi dia tobat. Dia tobat. Taubatnya dia nih, buahnya, hasilnya kalau mau dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah di saat itu. Bukan penduduk Madinah zaman sekarang, penduduk Madinah zaman itu. Maka satu taubat dari wanita ini akan menutupi 70 penduduk Madinah semua dosanya mereka. Wa hal wajadta afdala mimma jadat bi nafsiha lillah. Apakah ada orang lebih mulia daripada orang yang mau mengorbankan nyawanya dalam pembuktiannya bahwa dia betul-betul serius mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang lebih afdol, bukan berarti wajib, yang lebih afdol, yang lebih utama kalau ada orang berbuat zina, tidak dia memberitahukannya kepada siapapun, walaupun untuk dirajam. Nah, yang penting tobat aja udah. Tobat antara dia dengan Allah selesai. Tapi kalaupun dia mau ngaku sehingga dia minta dirajam, ya boleh. Tapi yang lebih afdal yang tadi. Tapi ketahuilah ketika dia mengorbankan nyawanya untuk pembuktiannya dan tobat kepada Allah, ya itu berarti bersih sudah dosa-dosa. Teknis. Nah, kan sekarang begini, orang itu nggak bisa menentukan umurnya, kan begitu ya. Tapi orang yang dirajam itu bisa menentukan umurnya. Dalam arti bukan menentukan umur secara pasti, tapi dia sudah merencanakan, saya bentar lagi mati, tobat saya. Entek dosa nih. Lah kalau kita kan sekarang tobat, ini si urip, maksiat mana jangan-jangan. Mending aku mati tobat entek mari wis. Mending saya sekarang mati tobat mari wis. Urusan gak dunyo-dunyoan wis, gak apa-apa aku mati, sepenting aku gak mau rokok itu. Itu. Ada yang sanggup punya mental seperti ini. Mending mati tobat, ayo coba. Siapa? Diketok tangannya wedi kok. Ini apalagi dipenggal kepalanya atau dirajam. Waliyadzubillah min dzalik. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan, boleh sesuai dengan topik atau di luar pembahasan ya. Selagi saya mampu saya jawab sekarang, saya jawab sekarang. Kalau enggak ya jadi PR, kita jawab di pertemuan yang akan datang. Selagi saya tahu ya saya jawab, kalau enggak jadi PR. Fadhol. Mudah-mudahan jadi.
ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah zahir batin dunia akhirat buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulana nahba bil khair fa kulla syar, rabbana aslih lana kulla syu'un wa aghra bir ridha minka uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan man waghfir wastur anta akramu man satat wa salatullahi taghshal mustafa man ilal hayyi da'ana wal wafa bi kitab fi linnas shifa wa ala al kiram syurafa wa ala sahbi masabihil ghura. Allahumma hdina bi huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan sirata wa la wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sri asrarul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin.